Segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0213915201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Aji, apa kabar? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di atas 1%. 6.807 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi yang disentuh oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat pencapaian dari indeks harga saham gabungan kalau kita kombinasikan dari beberapa sentimen yang berkembang, baik dari sisi global, kemudian juga dari sisi domestik, Pak Haji? Halo, Pak? Halo, ya. Ya, silakan Pak Haji. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan indeks sekarang itu jika kita berbicara tentang kondisi regional Asia, memang itu mengalami penurunan ya, disebabkan oleh betul kata Pak David tadi, ada masalah isu geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Itu juga yang membuat ternyata kalau kita lihat dari sisi ekonominya, itu membuat harga komoditas minyak itu kan juga mengalami peningkatan ya. Bahkan angka yang sekarang itu 95 US dollar itu adalah angka yang tertinggi semenjak dari tahun 2014. Jadi bisa dikatakan ditakutkan dari sisi regionalnya akan ada peningkatan harga komoditas lain nih. Seperti salah satu contohnya adalah batu bara, kemudian CPO juga bisa mengalami kenaikan untuk harganya karena memang kita melihat biasanya kecenderungan pergerakan harga komoditas itu selalu korelasi ya antara satu komoditas dengan komoditas yang lainnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan apakah dampak dari isu geopolitik ini bersikap negatif terhadap negara Indonesia, negara kita, saya sih melihatnya tidak demikian. Kenapa begitu? Karena memang tadi sempat saya sebutkan bahwa kebanyakan harga komoditas di kondisi seperti sekarang itu kan tinggi nih. Jadi itu harusnya menjadi sentimen yang cukup positif. Seperti yang kita tahu, kita merupakan negara produsen batu bara, salah satu yang terbesar juga. Selain itu juga produsen CPO juga kedua terbesar di dunia. Jadi ketika harga-harga komoditas tersebut naik, itu malah harusnya bisa menguntungkan kita sebagai negara Indonesia yang merupakan produsen batubara dan juga CPO. Dan terlebih lagi kalau misalkan benar kejadian nih akan ada perang antara Rusia dan juga Ukraina, kita coba flashback sebentar di mana semenjak tahun 50-an ketika ada perang terjadi, itu pasti ada beberapa negara yang akan diuntungkan, terutama yang mereka menjual komoditas tertentu, di mana sekarang ini seperti yang kita tahu, misalkan terjadi perang beneran terjadi, lalu pasti yang dibutuhkan salah satunya adalah alat berat ya, dan juga peluru, di mana salah satu bahan bakunya adalah timah. Dan seperti yang kita tahu, negara Indonesia merupakan produsen timah yang terbesar juga yang ada di dunia. Jadi kita melihatnya mungkin ini harusnya menjadi sentimen positif untuk negara kita. Ini terlihat dari investor asing, kalau diperhatikan memang bahkan dari beberapa minggu lalu itu melakukan asset buy terhadap ISG kita sendiri. Karena memang dilihat harusnya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang mungkin akan bisa diuntungkan jika perang itu terjadi. Begitu. Oke, selain dari sektor komoditas Pak Aji, tadi pun juga kita sempat singgung di topik pilihan kita untuk hari ini, ada perbankan big cap ini juga merilis kinerja mereka di 2021 rata-rata ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Selain dari sisi komoditas yang menjadi daya tarik tadi, apakah rencana pembagian dividen ini dengan kondisi kinerja di 2021 yang cukup signifikan ini juga menjadi salah satu magnet juga bagi investor asing untuk gencar dan masuk kepada perbankan big cap?
Benar, benar. Karena memang kalau kita melihat data dari Bank Indonesia, di kuartal keempat kemarin menyatakan bahwa penyebaran distribusi kredit dari setiap perbankan yang ada di Indonesia itu angkanya cukup bagus ya. Dan bahkan memang beberapa bank seperti Bank BRI dan juga Bank BNI itu mencatatkan penyaluran kredit yang sangat-sangat positif. Itu juga menjadi salah satu alasan perusahaan perbankan ini mencatatkan laporan keuangan di 4Q atau di kuartal keempat kemarin itu angkanya sangat bagus. Itu juga menjadi alasan dari investor asing mau berinvestasi di saham-saham perbankan besar kita seperti Bank BRI, BNI, BCA dan juga Mandiri begitu. Baik, dari sisi harga juga masih belum mencerminkan dari sisi fundamental saat ini. Artinya masih bergerak rata-rata di harga bawah begitu, Pak? Betul sekali. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang bank besar ya, dari 4 bank besar tadi yang memiliki valuasi atau harga yang paling murah dengan valuasi seperti sekarang, itu adalah Bank BNI. Kenapa? Karena memang kita ngelihat setelah adanya perubahan manajemen yang dilakukan di tahun 2021 kemarin, prospek bisnis yang akan dilakukan Bank BNI di tahun 2022 ini sangat bisa dikatakan sangat bagus ya. Di mana di awal tahun kemarin sudah diketahui bahwa Bank BNI baru saja mengakuisisi Bank Mayora yang nantinya akan digunakan sebagai pilar untuk melakukan digitalisasi perbankan. Dan bahkan Bank BRI juga kalau kita lihat memang dari laporan keuangan kenapa angkanya sangat bagus itu disebabkan oleh adanya penggabungan dari Pegadaian dan juga PNM. Jadi kalau misalkan kita lihat progresnya di tahun 2022 ini untuk bank besar itu masih sangat terbuka lebar begitu. Baik, dari posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak Aji, BBNI menguat hampir 3%, BBCA menguat di 2%, BBRI di 0,45%, sementara BMRI juga mengalami penguatan dan ditutup di zona hijau. Anda masih merekomendasikan untuk keempat saham ini, paling tidak untuk perdagangan esok hari, Pak? Kalau misalkan untuk perbankan, selama indeks kita itu masih ada di zona hijau, investor asing masih optimis dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, harusnya keputusan yang sangat bijak untuk mengkoleksi saham-saham perbankan besar, begitu. Oke, BBNI di 7925, sementara harga yang wajar di BBNI di level berapa, Pak Haji? Kalau misalkan Bank BNI, kita perhatikan memang pergerakannya secara teknikal itu di harga sekarang itu masih cukup menarik. Kenapa? Karena untuk jangka panjangnya Bank BNI ini masih ada di uptrend channel. Jadi untuk bisa bergerak bergerak naik terus itu masih ada potensi, karena juga saya melihat dari MA20-nya itu masih ada jauh di atasnya, dan untuk mendekati resisten yang ada di angka 8.125 dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan, selama selama sentimen positif masih ada, itu masih bisa dicapai oleh Bank BNI. Oke. Bergeser ke BBCA 7875, menguat di 2,27%, peluangnya ke 8.000, Pak Haji? Kalau untuk Bank BCA, saya lihat memang dibandingkan dengan perbankan yang lainnya, kecenderungan BCA itu masih ranging bergerak di area sideways, masih ada di range perdagangan 7.600 sampai 7.900. Nah, kalau misalkan BCA bisa menembus angka 7.950, itu berarti dia sudah bisa konfirmasi keluar dari area sideways-nya, dan dia baru bisa bergerak untuk mendekati ke angka 8.000-an. Begitu. Oke. BBRI 4.430. Peluang ke 5.000, Pak? Kalau Bank BRI memang pergerakannya itu setelah beberapa hari terakhir mengalami penguatan cukup signifikan, karena memang kita lihat volume beli cukup besar dari investor asing. Sekarang ini bisa dikatakan sudah di kondisi harga yang cenderung beli ya, dalam artian sudah mendekati angka resisten. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan bagi para trader yang melakukan aksi trading di Bank BRI akan melakukan aksi taking profit. Jadi kemungkinan kecenderungan BRI ini akan bergerak sedikit mengalami penurunan. Tapi jika misalkan dia masih bisa mengalami penguatan dalam artian volume beli masih terlihat dan bisa menembus angka 4.470, itu akan menunjukkan penguatan dan masuk ke area uptrend channel begitu. Baik, bergeser ke BMRI, Pak Haji, ini juga cukup menarik karena hampir di sepanjang perdagangan hari ini mengalami koreksi. Namun
di jelang penutupan sesi kedua seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan BMRI ditarik ke atas di 1,28% dan berada di level 7.900. Sementara level terendahnya tadi 7.675. Dalam satu hari range-nya juga sudah cukup lebar ini, Pak. Memang kalau kita lihat untuk Bank Mandiri sendiri sekarang ini pergerakan Halo Pak Haji.